Pada musim panas tahun 1992, seorang gadis muda bernama Rebecca terbangun oleh suara dari kolam renang di rumahnya. Dia melihat keluar jendela dan melihat suara itu berasal dari sebuah perahu mainan yang mengambang di atas air. Dia berlari ke kamar kakaknya, Tommy, dan memberitahunya bahwa dia menemukan perahu kecil yang hilang di kolam. Namun, bocah laki-laki itu sakit dan tidak mau mendengarkan adiknya, yang membuat gadis itu mengambil mainan itu sendiri. Sesampainya di kolam, Rebecca menggunakan saringan untuk menangkap perahu kecil itu yang telah tenggelam ke dalam air. Dia akan meraihnya, tetapi dia merasakan kekuatan misterius menariknya ke dasar kolam. Meskipun demikian, dia segera menguasai dirinya dan melihat ibunya memanggilnya untuk keluar dari kolam. Gadis itu berhasil berenang ke permukaan, tetapi ibunya sudah tidak ada. Bingung, dia mencoba mencapai tepi kolam, tetapi ketika dia melihat perahu mainan kakaknya, Rebecca memutuskan untuk kembali dan mengambilnya. Sayangnya, dia sekali lagi ditarik oleh entitas aneh dan menghilang ke dalam kolam tanpa jejak. Saat ini, keluarga Waller yang terdiri dari Ray dan Eve serta anak-anak mereka Izzy dan Elliot sedang mencari rumah baru. Di masa lalu, Ray adalah pemain bisbol profesional, tetapi cedera serius membuatnya tidak bisa bermain dan sekarang dia mencari tempat yang tenang untuk tinggal bersama istri dan anak-anaknya. Pasangan itu kemudian berbicara dengan agen real estate yang menunjukkan kepada mereka sebuah rumah yang indah di lingkungan kelas atas, tetapi sewanya tidak terlalu terjangkau. Keluarga itu melanjutkan pencarian mereka sampai mereka menemukan sebuah rumah besar untuk dijual. Agen real estate mengatakan bahwa properti itu telah lama ditinggalkan namun kondisinya bagus dan memiliki kolam renang besar di belakang. Keluarga itu memutuskan untuk melihat-lihat, tetapi Ray lebih tertarik pada kolam yang ditutupi oleh terpal. Saat mengamatinya lebih dekat, dia melihat bola bisbol tua dan memutuskan untuk mengambilnya, tetapi akhirnya terpeleset dan jatuh di atas terpal. Karena masalah tulangnya, Ray tidak bisa berenang dengan benar, dan terpal itu sepertinya menjebaknya di bawah air. Untungnya, setelah banyak berusaha, dia berhasil memanjat tepi kolam dan keluarganya bergegas membantunya. Akhirnya, mereka menyerah pada gagasan untuk membeli rumah itu, dan keesokan harinya, Eve membawa suaminya ke janji dokter lainnya. Sayangnya, diagnosisnya mengecewakan karena kondisi Ray telah berkembang dari cedera menjadi multiple sclerosis. Dengan kata lain, mantan pemain itu harus menjauh dari bisbol tanpa batas waktu dan hanya akan diizinkan untuk berlatih olahraga yang lebih ringan, seperti berenang. Karena itu, setelah konsultasi, Ray menyarankan untuk membeli rumah dengan kolam renang, karena itu bisa sangat membantu dalam proses pemulihan mereka. Eve setuju, dan beberapa hari kemudian, keluarga itu mulai pindah ke rumah baru mereka. Setelah merapikan rumah, mereka berempat berkumpul untuk merenovasi dan membersihkan kolam. Elliot ditugaskan untuk membersihkan semua kotoran dari saluran pembuangan, tetapi ketika dia memasukkan tangannya untuk mengeluarkannya, tangannya terluka parah. Untungnya, Ray berhasil mengeluarkan tangannya dari saluran pembuangan, tetapi segera setelah itu, air gelap mulai bocor keluar, membuat semua orang ketakutan. Beberapa jam kemudian, pasangan itu memanggil sekelompok teknisi pemeliharaan kolam, dan pemimpin tim memberitahu mereka bahwa mereka beruntung. Menurut teknisi, kolam itu alami dan mandiri, mengumpulkan air dari sumber bawah tanah, yang merupakan sesuatu yang tidak biasa saat ini. Akhirnya, dia dan timnya membersihkan seluruh kolam, dan begitu siap dan penuh air, keluarga itu berkumpul untuk berenang dan menikmati momen relaksasi. Ray segera mulai merasakan manfaat kolam dan merasa tubuhnya menjadi lebih ringan dan lebih fleksibel di dalam air. Namun, dia tidak bisa melupakan karier bisbolnya yang dulu, dan ketika malam tiba,
Ray pergi untuk melihat beberapa piala dan fotonya di garasi. Saat dia melakukan ini, Eve melihat pengeluaran rumah tangga tetapi segera memutuskan untuk kembali ke kolam dan bersantai selama sisa malam. Saat mandi, dia melihat kucing Elliot mengawasinya dari jauh, tetapi kucing itu tampaknya ketakutan oleh sesuatu. Meskipun demikian, dia terus berenang dengan tenang sampai dia berpikir dia melihat Ray berdiri di samping kolam dengan tongkat jalannya. Eve terkejut, tetapi ketika dia melihat lagi, tidak ada orang di sekitar. Malam menjadi lebih aneh ketika lampu mulai padam secara misterius, dan Eve berpikir yang terbaik adalah kembali ke dalam rumah. Ketika dia sampai di kamar tidur, dia bertanya apakah suaminya berada di kolam, tetapi dia mengatakan dia tertidur di tempat tidur beberapa waktu lalu. Eve kemudian memutuskan untuk menghentikan pembicaraan dan pergi tidur, tetapi kucingnya masih ketakutan di sekitar kolam. Hewan itu berbaring di trampolin dan melihat sebuah perahu mainan mengambang di air, sangat mirip dengan yang pernah dilihat Rebecca bertahun-tahun lalu. Kemudian terungkap bahwa ini adalah rumah yang sama tempat gadis itu tinggal beberapa tahun yang lalu sampai dia menghilang secara misterius. Sayangnya, keesokan paginya, tampaknya kucing itu juga mengalami nasib yang sama, karena keluarga itu hanya menemukan kalungnya mengambang di air. Ray mengambilnya dan pergi untuk menyelidiki di dalam rumah, tetapi dia menyadari bahwa setelah menyentuh air di kolam, luka di tangannya telah sepenuhnya menghilang. Meskipun terkejut, Ray menyadari kesedihan Elliot karena kehilangan hewan peliharaannya dan memutuskan untuk memasang terpal di atas kolam hanya untuk berjaga-jaga. Namun di tengah malam, dia memutuskan untuk berenang di kolam lagi, tampaknya merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Peningkatan ini segera terbukti benar karena ketika dia kembali untuk pemeriksaan rutin lainnya, dokter memberitahunya bahwa Ray pulih dengan cara yang tidak biasa. Berita ini membuat Ray dan istrinya sangat bahagia karena mungkin suatu hari dia akan melanjutkan kariernya di bidang olahraga. Kemudian, keluarga itu berkumpul di rumah dan Elliot mengajak ayahnya untuk berenang bersamanya. Ray menerima dan mengusulkan agar mereka berdua bermain mencari koin di kolam, tetapi pertama, dia harus menyelesaikan beberapa angkat beban. Elliot pergi lebih dulu dengan salah satu mainannya, tetapi begitu dia tenggelam ke dalam air, sebuah koin dilemparkan ke dalam kolam. Bocah itu berpikir itu ayahnya, tetapi tidak ada orang di sekitar. Meskipun demikian, dia pergi untuk mengambil koin itu, hanya untuk koin lain yang dilemparkan di depannya, seolah-olah untuk membimbingnya ke bagian terdalam dari kolam. Salah satunya akhirnya jatuh ke saluran pembuangan, dan begitu dia mengambilnya, dia mendengar suara seorang gadis. Dia berenang ke atas untuk mencari tahu siapa yang memanggilnya, tetapi sekali lagi, dia mendapati dirinya benar-benar sendirian di kolam. Elliot percaya itu hanya lelucon buruk dari Izzy, tetapi suara gadis itu memanggilnya lagi, dan sepertinya berasal dari salah satu lubang di kolam. Suara ini milik Rebecca, gadis yang hilang, dan dia meminta bantuan bocah itu untuk menemukan ibunya. Sebagai imbalannya, dia akan mengembalikan mainannya yang telah berakhir di dalam lubang kolam. Elliot mengulurkan tangan dan mencoba mengambil boneka itu, tetapi begitu dia menariknya keluar, sebuah tangan yang hancur meraihnya. Bocah itu ketakutan tetapi berhasil membebaskan diri dan berlari untuk memberitahu ibunya apa yang terjadi. Namun, ketika dia memeriksa kolam, dia tidak menemukan apa-apa selain mainan putranya yang mengambang di air. Kemudian, Eve pergi untuk berbicara dengan suaminya tentang apa yang terjadi, tetapi dia percaya itu hanya khayalan Elliot. Selain itu, Ray mengatakan bahwa putranya perlu mencari teman baru dan memutuskan untuk mengadakan pesta kolam renang dan mengundang teman-teman sekolahnya. Eve setuju dengan ide itu, tetapi meskipun demikian, dia curiga bahwa apa yang terjadi pada Elliot bukanlah sesuatu yang biasa. Keesokan paginya,
Ray diundang ke sekolah putranya untuk mengajari tim bisbol beberapa tips tentang cara menjadi pemain profesional. Bersama Ray, Eve dan Izzy memutuskan untuk menonton Elliot bermain. Latihan dimulai, dan ketika giliran Elliot, dia berhasil memukul bola pada percobaan pertamanya, membuat Eve dan Ray sangat bangga. Setelah itu, salah satu pelatih mengundang Ray untuk memamerkan keterampilan memukulnya, dan meskipun kondisi kesehatannya, dia menerimanya. Dalam 2 lemparan pertama, Ray tidak bisa memukul bola dan jatuh ke tanah karena tulangnya sangat lemah. Meskipun demikian, dia tidak menyerah, dan pada lemparan ketiga, Ray merasa seolah-olah dia mendapatkan kembali kekuatannya, sama seperti yang dia rasakan ketika dia berada di kolam. Kemudian, sama seperti yang dia lakukan di masa jayanya di stadion, Ray memukul bola dengan pemukulnya dan memukul home run yang membuat semua orang terkesan. Seluruh tim bergegas memberi selamat kepada mantan pemain itu, tetapi Elliot dan bahkan Izzy melihat dengan bingung pada apa yang baru saja terjadi. Di penghujung hari, Eve dan Ray memutuskan untuk pergi makan malam romantis dan meninggalkan Izzy untuk menjaga adiknya. Begitu mereka pergi, gadis itu mengundang seorang teman dari kelompok renang ke rumahnya, dan mereka berdua bersenang-senang di kolam, bermain Marco Polo. Ketika giliran Izzy, temannya memutuskan untuk bercanda dan keluar dari kolam sementara dia mencoba menemukannya dengan mata tertutup. Saat itu, lampu kolam mulai padam, dan di belakang Izzy, entitas mengerikan mengawasinya dari belakang. Dia percaya itu adalah temannya dan memutuskan untuk berenang ke dasar kolam untuk memastikannya. Namun, alih-alih temannya, dia bertemu makhluk itu yang meraih kakinya dan mulai menariknya ke dasar. Untungnya, Izzy berhasil melepaskan diri dari entitas itu dan berenang kembali ke permukaan, di mana dia bertemu temannya. Dia berlari ketakutan ke tepi kolam, mengatakan bahwa seseorang telah meraih kakinya, tetapi dia mengatakan dia tidak melihat siapapun selain dia di dalam air. Percakapan berlanjut, tetapi orang tua gadis itu kembali dari makan malam, dan temannya terpaksa pergi sebelum mereka menemukannya. Terlepas dari apa yang dia katakan sebelum pergi, Izzy yakin dia melihat sesuatu yang mengerikan di kolam. Keesokan paginya, Elliot pergi ke kamar kakaknya dan mengatakan dia menyadari bahwa dia ketakutan setelah keluar dari kolam. Dia tahu bahwa gadis itu juga melihat sesuatu yang menyeramkan, tetapi Izzy lebih suka merahasiakannya agar tidak membuat orang tuanya khawatir. Dia membuat Elliot berjanji bahwa dia tidak akan membicarakannya lagi, dan kemudian keluarga itu mengadakan pesta kolam renang. Sementara para tamu bersenang-senang, Elliot memutuskan untuk meletakkan kamera tersembunyi di jendela kamar tidur untuk merekam setiap peristiwa yang mencurigakan. Pada saat ini, Ray mencari putranya untuk berenang di kolam tetapi akhirnya menabrak salah satu pemain tim. Dia meminta tanda tangan mantan pemain itu di bola yang dia sembunyikan saat latihan. Dan ketika dia melihatnya dari dekat, Ray terkejut melihat bahwa kekuatan pukulannya telah menyebabkan sebagian kulit bola sobek. Namun, dia segera mengesampingkan ini dan melihat 2 anak laki-laki dalam kontes kekuatan di kolam saat digendong di pundak oleh orang tua mereka. Ray kemudian mengundang T untuk bergabung dan menggendongnya di pundak untuk memulai kontes. Pada saat yang sama, Eve selesai menyiapkan makanan dan berbicara dengan agen real estate tentang rumah itu. Dia mengatakan bahwa Elliot ketakutan tempo hari ketika dia berada di kolam dan bahwa dia sendiri menyadari beberapa hal aneh seperti lampu yang tiba-tiba padam. Agen real estate mencoba mengalihkan pembicaraan, tetapi Eve menyadari bahwa dia menyembunyikan sesuatu dan bersikeras untuk mengetahui kebenarannya. Wanita itu kemudian mengakui bahwa di masa lalu, sebuah keluarga tinggal di rumah yang sama dan bahwa seorang gadis kecil bernama Rebecca menghilang ke dalam kolam. Sejak itu, rumah itu telah ditinggalkan, dan tidak ada yang mau membelinya karena mereka pikir itu berhantu. Meskipun demikian,
Agen real estate mengatakan bahwa itu semua hanyalah takhayul dan bahwa dia tidak ingin merusak pengalaman keluarga di rumah baru mereka. Namun, mereka segera menemukan bahwa ini bukan legenda karena selama kontes kekuatan di kolam, entitas itu bermanifestasi lagi. Itu mengambil bentuk kabut hitam yang keluar dari saluran pembuangan dan langsung masuk ke tubuh Rai, benar-benar menguasainya. Dia kemudian mulai berjalan mundur menuju dasar kolam, menyebabkan Ti tertutup oleh air dan mulai tenggelam. Bocah itu mencoba membebaskan diri, tetapi Rai menahannya erat-erat dan tidak ada orang di sekitar yang menyadari apa yang terjadi. Untungnya, Elliot melihat semuanya melalui kamera dan berlari ke ibunya untuk memperingatkannya. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, orang tua Ti menyadari bahwa putra mereka dalam bahaya dan bergegas untuk menyelamatkannya. Bocah itu diselamatkan oleh ayahnya, yang terkejut melihat kaki bocah itu terluka. Selain itu, Rai tampaknya tenggelam di kolam, dan keluarganya bergegas membantunya. Setelah peristiwa aneh ini, polisi menyelidiki, tetapi berkat permohonan Eve, orang tua Ti memutuskan untuk tidak mengajukan tuntutan. Namun demikian, mereka memerintahkan Rai untuk menjauh dari putra mereka dan tidak mendekati tempat latihan tim. Dihadapkan dengan peristiwa yang hampir berakhir dengan tragedi ini. Eve tidak ragu bahwa kolam itu berhantu. Jadi tanpa pikir panjang, dia mengemasi barang-barangnya dan memanggil keluarganya untuk meninggalkan rumah secepat mungkin. Rai, bagaimanapun, menolak, mengatakan bahwa tinggal di sana adalah hal terbaik yang pernah terjadi padanya dan bahwa kolam itu memulihkan kesehatannya. Namun, Eve bertekad untuk pergi dan meyakinkannya untuk masuk ke dalam mobil. Namun, begitu kendaraan bergerak, Rai mulai merasa sakit, seolah-olah dia tenggelam dari dalam. Akibatnya, keluarganya terpaksa membawanya kembali ke rumah, dan Eve putus asa ketika dia melihat bahwa suaminya tampaknya kerasukan oleh apa yang menghuni kolam. Untuk menyelamatkannya, dia memutuskan untuk menyelidiki asal-usul rumah itu lebih lanjut dan menemukan bahwa ada lebih banyak kasus orang hilang di kolam itu. Dia kemudian pergi ke rumah Nyonya Summers, penghuni terakhir rumah itu dan Ibu Rebecca, untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Sesampainya di sana, Eve berbicara tentang apa yang telah terjadi di kolam dan bertanya apa yang terjadi pada Rebecca. Pada awalnya, wanita itu menolak untuk membicarakannya, tetapi berubah pikiran dan menceritakan kepadanya tentang legenda air mancur harapan yang dikenal sebagai Dagami. Menurut cerita, air mancur itu mampu memenuhi keinginan terbesar seseorang, namun nyawa harus diberikan sebagai ganti agar keinginan itu menjadi kenyataan. Entah karena takdir atau kebetulan, kolam renang di rumah itu menarik air dari air mancur ini, dan jadi entitas yang memenuhi keinginan ini menghuni tempat itu. Akhirnya, Nyonya Summers mengungkapkan bahwa pada malam yang naas hilangnya Rebecca, dia kerasukan oleh entitas jahat ini. Secara internal, dia ingin anaknya yang sakit disembuhkan, tetapi harga yang harus dibayar adalah nyawa putrinya yang lain. Setelah mendengar seluruh cerita, Eve merasa ngeri menyadari bahwa Nyonya Summers telah mengorbankan satu anak sebagai ganti anak yang lain. Meskipun demikian, dia meminta wanita itu untuk memberitahunya bagaimana mencegah hal yang sama terjadi pada Rai dan anak-anaknya. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, wanita itu mulai merasa sakit, seolah-olah dia tenggelam sama seperti Rai. Eve mencoba membantunya, tetapi Nyonya Summers juga tampaknya kerasukan entitas itu, dan mata, hidung, dan mulutnya mulai mengeluarkan air gelap. Wanita itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa air mancur harapan akan segera menuntut harga pengorbanannya dan bahwa siklus itu akan terus berulang selamanya. Ketakutan, Eve melarikan diri dari tempat kejadian dan pulang, takut akan hal terburuk. Dia mencoba menghubungi Rai di telepon, tetapi dia berada di kamar mandi, sekali lagi didominasi oleh makhluk iblis dari kolam. Beberapa menit kemudian,
Izzy dan Elliot kembali dari sekolah dan memanggil orang tua mereka, tetapi tidak ada dari mereka yang menjawab panggilan mereka. Izzy memutuskan untuk mencari mereka di garasi, dan Elliot mengisi gelas dengan air, tetapi sebelum dia bisa minum, dia mendengar suara kucingnya yang hilang. Bocah itu mengejarnya di kolam dan meninggalkan gelasnya di meja, yang didorong oleh kekuatan tak terlihat sampai jatuh ke tanah. Elliot terus mendekati kolam dan melihat bayangan kucingnya di pelampung di air. Dia naik ke trampolin untuk mencoba dan menjangkaunya, dan tanpa menyadarinya, lampu kolam mulai berkedip dan engkol kanvas bergerak sendiri. Akhirnya, bocah itu mencapai pelampung, tetapi alih-alih menemukan kucingnya, dia melihat entitas mengerikan itu yang menariknya ke dalam air. Di dalam rumah, Izzy mendengar jeritan adiknya dan berlari ke arahnya, tetapi terpal menutupi seluruh kolam dan dia tidak bisa memutar engkolnya. Tak lama kemudian, ibunya muncul untuk membantunya dan melihat bahwa mereka berdua tidak memiliki cukup kekuatan untuk melepaskan terpal. Eve melompat ke dalam air untuk mencari putranya. Pada saat itu, Izzy berlari ke dapur untuk meminta bantuan tetapi akhirnya terpeleset di atas pecahan kaca dan melukai tangannya dengan pecahan kaca itu. Sementara itu, Eve terus mencari Elliot, tetapi tidak ada tanda-tanda dia, hanya bintik gelap di sekitar saluran pembuangan, seolah-olah itu adalah sebuah lorong. Eve kemudian kembali ke permukaan, mengikat tubuhnya ke selang, dan berenang menuju portal. Dia tidak tahu bahwa putrinya juga dalam bahaya, karena di depan gadis itu, Ray muncul kerasukan oleh entitas iblis. Dia menjatuhkan putrinya ke tanah dan memberitahunya bahwa Elliot telah dipilih untuk menjadi tumbal di kolam. Izzy tidak menerima ini dan bersembunyi di garasi dengan ayahnya mengejarnya. Kembali di kolam, Eve berhasil melewati portal dan menemukan Elliot tidak sadarkan diri di air. Dia segera menyelamatkannya, tetapi begitu dia berenang kembali ke permukaan, beberapa jiwa yang terperangkap di dalam air mencoba menghentikannya. Eve berhasil melarikan diri dari mereka tetapi akhirnya tersesat dalam kegelapan dan tidak dapat menemukan jalan kembali. Kemudian, roh Rebecca muncul di depannya dan menunjukkan jalannya kembali ke dunia nyata. Berkat bantuan gadis itu, Eve berhasil kembali dengan selamat, tetapi Elliot tidak bernapas. Dia mencoba memberinya pijat jantung untuk menghidupkannya kembali, tetapi Ray muncul dari belakang dan menyerangnya, mengatakan bahwa dia tidak bisa menghentikan tumbal. Ini tampaknya menjadi akhir yang tragis dari keluarga Waller, tetapi Izzy muncul memegang pemukul bisbol ayahnya dan memukulnya dengan beberapa pukulan. Ray terlempar ke tanah, dan untuk sesaat, dia terlepas dari cengkeraman entitas itu dan sadar kembali. Keluarga itu kemudian memutuskan untuk melarikan diri dari rumah, tetapi saat mereka menjauh dari kolam, Elliot mulai diserang oleh kekuatan kehadiran jahat di air. Melihat bahwa putranya akan binasa jika tumbal tidak dilakukan, Ray meminta maaf kepada semua orang dan berjalan menuju air. Izzy mencoba menghentikannya, tetapi ayahnya memutuskan untuk menawarkan hidupnya untuk menyelamatkan orang yang dicintainya. Kemudian, sebagai tindakan kepahlawanan terakhir, Ray berenang menuju bayangan yang menutupi air dan tersedot ke dalamnya. Keluarganya akhirnya diselamatkan dari nasib tragis, meskipun harganya terlalu tinggi. Kemudian, Eve, Elliot, dan Izzy berkumpul di depan kolam renang, dan ibu mereka menyarankan agar mereka menjual rumah itu dan memulai kembali hidup mereka di tempat lain. Namun, anak-anaknya mengatakan bahwa cara terbaik untuk menghormati pengorbanan ayah mereka adalah dengan mencegah orang lain menjadi korban entitas itu. Eve setuju dengan ide itu dan akhirnya mengosongkan air dari kolam dan mengirim ekskavator untuk menutupinya sepenuhnya, meninggalkan kutukan air mancur harapan dalam keadaan tidak aktif selamanya.